Shalom teman-teman, bertemu lagi di ibadah Unify Night bulan Desember. Kali ini ibadah kita secara online. Mari kita siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah pujian di setiap diri kita merupakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu Kau telah kumpulkan kami tempat ini Tuhan. Bagaikan berjanda siap dibelenggu, demikian hidupku di tangan-Mu. Berapa
kekurangan kami Tuhan. Sebab Natal ini gak berarti tanpa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus. Rasakan seluruh indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Setiap kemampuan kami Tuhan, Natal akan berarti ketika ada Tuhan di setiap hidup kami, di setiap pagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biar Natal kali ini Tuhan berkesan untuk setiap kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan, karena Engkau kehadiran-Mu yang sangat berarti untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau melanjutkan acara yang selanjutnya Bapa. Biarlah Tuhan tetap bertahta atas setiap acara-acara yang kami adakan, acara-acara yang kami siapkan Tuhan. Biarlah dapat menjadi berkat untuk teman-teman kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, ketemu kita kembali di ibadah online Unify Night. Nah, tapi kali ini kita formatnya agak beda ya, Ci, ya. Kita formanya beda teman-teman. Terus kita juga nggak bisa buat ketemu teman-teman kita offline atau muka gitu. Terus kita juga harus pakai masker. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita tetap ganti ini dengan bincang-bincang sama teman kita. Iya, hari ini kita akan berbincang-bincang talk show bersama teman-teman kita di tempat ini. Siapa aja sih teman-teman kita? Boleh kenalin nggak sih? Siap. Yang dari sebelah sana. Hai, aku Jennifer dari GBI Nusa. Halo, nama gue Evan dari GBI Shalom.
Halo, nama aku Nia dari GBI Shalom. Hai, aku Dinda dari GBI Balong. Halo, aku Atra dari GBI Suan. Hai, aku Dita dari GBI Balong. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang sama teman-teman kita di sini tentang Natal. Karena ini Desember, suasana Natal, kita akan Kita berbincang. juga dengan Nah, aksesorisnya sudah tentang Natal, bajunya juga sudah merah, merah membara. Nah, hari ini kita berbincang-bincang tentang Natal. Nah, Natal tuh setiap Natal tuh pasti merupakan pemberian yang Ya. terbaik lah ya. Hmm. Buat aku sendiri sih aku punya cerita-cerita Natal yang berkesan. Nah, Ya. kalau teman-teman sendiri punya nggak cerita-cerita Natal yang berkesan? Kenangan lah, Iya, kenangan kenangan. Natal yang paling berkesan. Mungkin Jenny bisa cerita? Kalau aku, kenangan Natal buat aku yang paling berkesan itu beberapa tahun lalu kak. Beberapa tahun lalu di Natal aku boleh pertama kalinya untuk mengisi pelayanan di bidang menari. Karena hobi aku juga menari, jadi aku senang banget pelayanannya. Aku bisa ngisi di Natal itu dengan menari juga. Pasti ingat gak rasanya pertama kali waktu mau abang nari pertama kali di Pastinya suasana Natal? pastinya senang banget kak. Grogi gak? Ya pasti dong. Itu kan pertama kali juga aku melayani di ibadah Natal menari. Takut salah, tapi puji Tuhan hasilnya bisa bagus. Iya. Sampai hari ini pun masih menari ya? Masih dong. Iya. Karena itu passionnya di situ, jadi sampai sekarang belum menari. Lalu cerita dari Kak Dita nih, kita mau dengar. Gimana Kak Dita? Ada Kalau kenangan yang paling Natal- berkesan nggak? Natal paling berkesan sih ya tahun ini kak. Tahun Karena ini kan ya. tahu sendiri pandemi corona yang kayak gitulah pokoknya. Kita semua merasakan, bahkan seluruh dunia pun merasakan. Nah tapi puji Tuhan setiap kita kan masih bisa merayakan Natal di gereja masing-masing, masih bisa mempersiapkan Natal walaupun seadanya ya, seminimalis mungkin nggak semeriah dulu, tapi paling enggak kita masih bisa merasakan Natal itu bersyukur banget, itu suatu kemurahan Tuhan sih menurutku. Iya ya, karena ya jadikan ini sebagai momen yang beda dari tahun yang kemarin. Karena tahun kemarin kita bisa kumpul-kumpul banyak orang, tapi di tahun ini walaupun terbatas, tapi kita bisa memaknai Natal. Ya, oke. Terus kalau teman-teman di sini hal yang paling ditunggu saat Natal apa? Evan, apa Kak Evan? Kalau aku yang paling tunggu pada saat Natal itu bisa kumpul keluarga. Ya, kumpul keluarga ya. Itu yang pasti kumpul keluarga. Terus yang kedua mungkin yang ditunggu itu event terbesar untuk kita umat Kristen kan merayakan Natal. Itu yang saya paling tunggu di tahun ini. Tapi keluarga di Solo ya, Mas? Kalau keluarga puji Tuhan di Solo, tapi juga ada yang di luar kota. Kalau biasanya akhir tahun kayak gini keluarga yang di luar kota datang ke Solo. Kalau biasanya sih datang, cuma lagi masa pandemi kayak gini ya Iya. mungkin nggak bisa datang. Biasanya Kak Evan sama keluarga kalau lagi kumpul-kumpul tuh ngapain aja sih? Ya paling pertama juga ibadah keluarga, terus habis itu setelah ibadah kita juga mungkin makan bersama lah. Oh iya ya. Hmm. Tapi kali ini harus dibatasi dulu Harus ya dibatasi, karena ya. ada virus-virus ini, virus corona ini. Jadi ya kita memaklumi segala sesuatunya ya. Oke, kalau cerita dari Kak Nia gimana Kak Nia? Apa yang ditunggu nih Kak Nia? Apakah Tuhan turunkan nafsu? Atau roti keringnya? Yang paling ditunggu saat Natal itu ya sama kayak Kak Evan kak. Kan kumpul keluarga biasanya kalau di rumah keluarga aku itu ada untuk kita kumpul-kumpul gitu. Keluarga aku kan nggak cuma di sini, ada juga yang di luar kota. Kadang kita ke sana gitu untuk merayakan ibadah tapi di rumah atau kita menyewa resto di mana kayak gitu. Terus yang kedua ya yang paling ditunggu ya ibadah di gereja Iya, bareng iya. sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya kita nunggu-nunggu ih, pasti ada kado-kado ya deg-degan apalagi kalau yang paling kita inginkan gitu kan kayak gitu Kado sih, paling Kak. berkesan apa? Kado paling berkesan yang pernah didapat? Yang paling berkesan yang pernah dapat apa ya kak ya, mungkin bukan aku yang dapat, mungkin dulu di gereja ada hadiah utamanya itu ada kulkas, ada sepeda kayak gitu gitu, cuma sayang bukan aku yang dapat. Satu lagi pertanyaanku, tunggu kado Natal dari Sandra nggak sih? Iya. Iya, Sandra yang
kita Waduh, kecil lama ya, lama banget. Lama sekali. Kecil segini ya. Nah, kalau teman-teman balik lagi ke masa itu, masa kecil, kira-kira tokoh favorit di Natal itu siapa ya? Kak Satrio? Tokoh favorit di Natal yaitu Tuhan Yesus. Oh, banyak sekali. Tinggi sekali. Ingatkan baik-baik. Kalian tahu Tuhan itu derajatnya tinggi. Kenapa kok dia mau jadi 100% manusia? Kenapa kira-kira? Itu kenapa kita? Itu mungkin ada misi yang kita tahu untuk menyelamatkan kita. Gue suka gaya lo. Nggak suka Herodes kayak gitu? Mungkin di cerita Herodes itu kejam ya, tapi Kok kecap kok gini? tapi Tuhan punya rencana yang lain, jadi dia bisa hidup sampai sekarang dan dia Nah, untuk Kak Tida nih, kira-kira tokoh atau yang berkesan buat Kak Tida itu siapa sih? Tokoh Natal yang berkesan yang pastinya sih Tuhan Yesus ya. Selain Tuhan Yesus, aku punya tokoh yang berkesan yaitu ibunya Tuhan Yesus, yaitu Ibu Maria. Nah, dia kan seorang perawan ya yang tiba-tiba dikasih tahu sama malaikat harus mengandung lah, pasti kan kaget, tapi dia tetap taat, dia tetap melakukan kehendak Tuhan sebagai jalan untuk melahirkan juru selamat kita. Iya sih, aku setuju banget. Aku juga salah satunya, sharing dia. Salah satunya juga aku sangat salut kepada Ibu Maria yang mau taat atas panggilan Roh Kudus untuk melakukan jalan ini gitu, walaupun sangat susah menurutku ya, jadi yang harusnya bisa kesana kemari mencari alamat enggak ya kesana kemari, tapi ternyata Ibu Maria mau taat untuk melakukannya dan sampai akhir. Ya itu tadi tokoh-tokoh yang teman-teman sudah sharingkan, tokoh-tokoh idola teman-teman, tokoh-tokoh Natal ini. Nah sebelum kita lanjutkan, kita mau dengarkan informasi yang ya Penting nggak sih? teman-teman nanti boleh lihat lah penting atau tidak. Penting. Informasi ini akan disampaikan oleh Kak Abel. Halo, shalom teman-teman semua. Bagaimana tadi setelah melihat tayangan dari talkshow teman-teman? Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen yang terbaru, yaitu segmen tahu nggak sih? Ketika kita bertanya tahu nggak sih, artinya ada sesuatu yang menarik yang teman-teman belum tahu. Di sini saya akan menyampaikan dua informasi atau dua tayangan yang bisa kalian saksikan, yang pastinya berhubungan dengan Natal ya. Yang pertama adalah perayaan Natal yang unik di berbagai belahan negara. Sebagaimana kita tahu, kita ini akan ada di negara Indonesia. Nah, Natal itu kan ada di beberapa negara ya. Ada di Eropa, ada di Asia, ada di Afrika. Nah, saya akan menyampaikan 3 negara. Yang pertama adalah dari negara Ukraina. Ukraina adalah salah satu negara yang ada di mana teman-teman? Di Eropa. Ya, mantap sekali. Kenapa ini unik? Karena di Ukraina ini warga masyarakat ini menghias pohon Natal itu dengan jaring. Dan bukan sembarang jaring, jaringnya adalah jaring laba-laba. Kalau teman-teman tahu laba-laba ya, laba-laba itu seperti ini kalau Spiderman, hewan mengeluarkan jaring. Tapi ini bukan Spiderman yang membuat pohon Natalnya, tapi yaitu jaring dari laba-laba asli. Pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa bisa menjadi seperti itu. Pada saat itu ada seorang perempuan miskin yang tidak punya uang atau tidak punya sesuatu untuk membeli pohon Natal, teman-teman. Tetapi tidak diduga, tidak dinyana, ketika dia bangun
dia melihat pohon Natalnya yang sederhana tanpa hiasan itu ada jaring laba-labanya. Tidak hanya itu, ketika dia lihat dengan adanya pantulan sinar matahari, pohon Natal tersebut menjadi indah, bahkan menjadi perak dan keemas-emasan. Bagaimana? Unik sekali ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami punya pohon Natal di rumah, lalu ada jaring laba-labanya. Kalau saya sih belum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada negara India. Negara ini terkenal dengan jogetannya aca-aca ya, Bollywood. Oke. Tetapi kita bukan membahas itu, kita bahas tentang pohon Natalnya teman-teman. Di India itu tergolong unik karena pohon cemara kan susah ya kalau tumbuh di sana itu. Jadi warga di negara India itu menggunakan barang-barang, maksud saya menggunakan pohon-pohon yang ada saja. Misalkan sebagai contoh yaitu pohon pisang dan pohon mangga. Ya, teman-teman bisa membayangkan ya, pernah melihat nggak ketika pohon pisang atau pohon mangga itu dihias menjadi pohon Natal? Pasti sangat unik sekali. Apalagi kalau pohonnya itu ada buahnya, nanti bisa dipanggil, bisa dimakan sekaligus teman-teman. Ya, itu dari India. Kalau kita di rumah punyanya pohon apa ya? Kalau misalkan di Tamangu kan itu banyak tuh pohon-pohon buah-buahan, itu juga bisa mencontoh India ini. Lalu yang ketiga itu dari Finlandia. Finlandia sama seperti Ukraina tadi ada di Eropa. Ya, ini sangat unik sekali teman-teman. Bagaimana tidak? Ketika warganya ini merayakan Natal, mereka itu malah pergi ke sauna. Sauna itu tahu ya tempat buat apa? Tempat untuk bersauna. Ya. Kenapa mereka memilih sauna? Karena mereka itu beranggapan kalau sauna itu merupakan tempat bersemayamnya peri pelindung. Peri pelindung tahu ya teman-teman ya? Kayak malaikat gitu. Tidak hanya berhenti di situ saja. Pada malam harinya mereka juga pergi ke kuburan-kuburan. Kuburannya pasti anggota keluarganya sendiri, agak mungkin dia pergi ke kuburannya orang lain, nanti malah dimarahi tetangganya. Kenapa sampai seperti itu? Tidak hanya berhenti di situ, dia juga membawa makanan dan tidur di lantai. Karena mereka beranggapan dengan membawa makanan dan tidur di lantai, orang yang sudah meninggal itu merasakan apa yang orang-orang masih hidup ini rasakan. Itu adalah info atau tayangan pertama yang dapat saya sampaikan. Oke, sekarang kita lanjut ke tayangan yang kedua. Tadi yang pertama kita masih ingat membahas tentang perayaan-perayaan Natal di berbagai negara. Sekarang kita akan menyaksikan kreasi atau membuat pohon Natal yang unik, yang beda daripada yang lain. Sebelumnya kita tahu pohon Natal itu ya udah ya pohon terus dihiasi dengan pernak-pernik seperti itu, tapi di sini akan kita lihat bersama tentang kreasi yang unik. Yang pertama yaitu pohon Natal yang terbuat dari ban. Bisa teman-teman bayangkan? Jadi misalnya kita di rumah ini punya ban, kita bisa susun ban tersebut menjadi pohon Natal. Pasti yang pertama dari bawah kita yang ban yang besar, mungkin ban mobil, atau kalau kalian punya ban truk ya silahkan, tapi jangan truknya tetangga diambil banyak ya. Oke, lalu kita bisa susun itu dari yang paling besar ke yang sedang sama yang terkecil. Lah, nanti kan bentuknya akan seperti segitiga. Nanti kita bisa hias setelah itu tersusun, kita bisa hias, bisa dikasih hiasan yang ada aja, karena kita menggunakan barang yang ada dan sehemat mungkin. Lalu yang kedua, kreasi yang kedua adalah membuat pohon Natal berbentuk atau dari rak buku. Teman-teman kalau lihat di perpustakaan, pastikan buku itu tertata dengan rapi ya, berarti secara horizontal. Tapi itu bisa dibentuk sebagai pohon Natal yang berbentuk segitiga. Bisa dilihat tayangannya.
sangat unik sekali ya. Bisa ada bayangan teman-teman. Nah, tapi jangan sampai teman-teman melakukan hal tersebut di Gramedia ya. Nanti teman-teman pasti akan disuruh keluar oleh petugasnya. Jadi kalau bisa dilakukan di rumah masing-masing saja. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bisa membuat pohon Natal dari sayuran. Ini sebenarnya sih ada lebihnya, ada kurangnya kalau kita membuat dari sayuran ya. Satu sisi indah karena ada warna-warna dari sayur-sayuran, dari tomat, wortel atau dari kentang. Tapi dari sisi yang lain, kalau nanti busuk kan ya sayang ya. Kita bisa dimarahi mama kita. Itu kan buat dimasak, bukan buat hiasan pohon Natal. Tapi nggak apa-apa, silakan dicoba aja. Mungkin itu bisa bertahan beberapa hari, nggak apa-apa, dicoba saja. Karena kita kan kreatif, nggak ada yang bisa menghalangi kreatif kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mendapat informasi. Tidak tahu apakah informasi ini penting atau tidak. Yang penting kita kreatif, karena anak muda harus kreatif. Oke, sampai jumpa di tayangan yang selanjutnya. Tahu nggak sih yang selanjutnya? Dan biarlah Natal ini selalu membawa kebahagiaan, selalu membawa keceriaan bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Informasinya sangat menambah wawasan. Wow. Kayaknya kita membutuhkan effort lebih untuk berpikir. Akhirnya kita tahu ada yang kayak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa di atas orang kreatif masih ada orang yang Iya, luar biasa. Terima kasih kalian untuk informasi penting sangat penting buat kita tahu ya. Iya. Karena itu udah kreatif, kita harus lebih kreatif lagi dalam segmen permainan. Oke. Kita ada game nih ya. Ya, kita mau siap-siap terlebih dahulu. Nantikan games kita. Ya, kita masuk pada segmen Permainan. Kita mau game bersama teman-teman di sini. Ya, permainannya apa? Permainan itu kita mau tebak kata. Nah, tebak kata. Nanti orangnya itu dikasih balok, ada kata-katanya dan orangnya itu harus menebak katanya itu Dan dengan temannya? bantuan temennya. Tapi temennya cuma boleh ngomong ya, tidak dan bisa jadi. Ya, ya tidak dan Bisa jadi. Untuk itu kita mau bagi 3 kelompok teman-teman di sini karena Ada 3 gereja. kita bergambar bagi satu tim gereja, per ya. gerejanya aja ya. Gimana GBI Shalom? Nah, GBI Nusan? Ya, GBI Balok? Ya, oke. Kali ini kita mau undi dulu ya. Perwakilannya boleh Om Om Pimpa Pimpa. ala Ikom Kamre. Yang menang Ya, terakhir ya. Oke. Ala Ikom Kamre. Ya, apa sih? Dari Balong terakhir. Oke. Sekarang dari Sudah Susan dan Jepang. Shalom. Sudah. Penting batu kertas. Oke, berarti dari musuhan pertama. Waktunya berapa? Waktunya berapa lama ya? Waktunya 90 detik ya. ya. Jadi Oke. 1,5 menit. Yang Oke. menit. Oke. Siapa dulu ya? Sama di Yang sama satu si ya. Brandonnya. Oke. Tutup Kata. mata. Iya. Wow. Maaf ya. Gampang. Dan Satria boleh nebak apapun. Jenny cuma bisa bilang Ya. ya, tidak, dan Bisa. tidak jadi. Oke, kita 90 mulai menit. dari 90 detik. 90 menit. Kuota habis. 90 menit kuota habis. Oke, siap ya. Siap. Ya. Di gereja Ya. pohon Natal, Bisa jadi? Sedikit lagi. eh, Ayo. anak muda, Iya. benda, Iya. benda, Natal, Bisa jadi.
musik. Bukan. Iya. 30 menit lalu. Kok menit? Detik. Yo. Detik. Bisa pas gak sih? Bisa, nggak bisa. Apa ya? Alat bermusik. Bukan. Alat untuk bermusik. Iya. Aksesoris. Iya. Iya, teman-teman bisa Ayo ada suaranya. Kado Natal. Bisa jadi. Kado Natal. Tidak. Bisa. 8, 7, 6, 5, 4. Jadi katanya pohon Natal ya. Jadi masuk pohon terang. Kalau pohon Natal kan pohonnya aja. Kalau pohon terang pohonnya terang. Bisa jadi. kita ke tim yang kedua nih. Tim yang kedua yaitu dari Dari Shalom. Siapa yang mau dibawa? Bentar ya. Kak Evan tutup matanya Kak Evan. Ada sambannya, ada apa? Karena Kak Evan ngefans sama orang ini, jadi kita bawakan dari kita arak-arak dia ke sini. Spesial ya. Sorry ya. Spesial ya. Lagi gagal kan ya. Iya. Oke. Bentar ya, maaf. Oke, tetap sekali. Ya. Ya. Orangnya ada di sini. Depannya. Ya, kita mulai ya. Oke, sudah dibayangkan apa bendanya? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Benda, Yes. No, bukan. alat musik, No. benda musik sama. Ayo. Coba lihat ke sana supaya teman-teman bisa bantuin di rumah. Ayo. Ayo siapa mana suaranya? Mana suaranya? Bisa menunjukkan dari rumah. Di Indonesia, Bisa jadi? apa ya? Ayo coba aja, apa aja, Mbak? Healing, Tidak. apa ya? Ayo, ayo. Hadiahnya nggak dibawain loh nanti. Apa dong? Random aja wes. Random. Next. Nggak ada. 3 berapa detik nih kak? 20 detik. 20 detik Ayo, lagi loh kak. cepat. Bisa lah kak, ini gampang loh. Pasti tahu lah. Kasih tahu. Pasti Ya. tahu lah. Bisa jadi. Ayo, nanti Mas. Hadiah Natal. Bisa jadi. Ayo. Ini bukan 3, 2, 1. Boleh dilihat. Gue. Ada yang kita tadi udah sebut ya? Iya. Sebut kalau gue ngerinya ini tunggu sama Rami. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya dari Baca dari Bono. Ya.
Bisa. Alat musik bisa jadi. Tapi ikut musik. Alat juga pusing. Trompet. Bisa jadi. Yo. Bisa. Nyanyi. Bisa jadi. Lagu. Iya, bisa jadi. Judul lagu. Ya. Malam Kudus. Malam Kudus. 1000 lilin. Tuhan. 20 detik lagi. Judul. Nyanyi pas Natal. Ya. No. 2 kata. Ya. Ini siapa? 3, 2, 1. Jadi nggak ada yang bener nih. Teman-teman ini tuh. Ya ampun. Jadi yang biasa kita lakukan, apa biasa kita dengar, biasa kita ingat, menjadi tidak teringat ketika kita pergi. Udah semua biasanya teringat loh harusnya. Itu biasanya identik sekali ya Natal. Jingle bell. Sekarang apa lagi? Iya. Ini kalau buat kalian ini apa lagi sama? Oke. Berarti Jadi sekarang kita punya game lain karena ini 000 semua. kita lanjutkan ya. Dan ada game lain nih. Selanjutnya kita mau game tentang cerita Berantai. Oke. Jadi gimana? Jadi gamenya itu dia ada satu cerita. Nanti misal temanya pemberian Natal. Nah pemberian itu nanti dia misal Jenny bilang gini. Pada suatu hari ada sebuah keluarga sedang merayakan Natal. Lalu, nah dia berhenti di situ dan dilanjutkan oleh Kak Evan dengan kata-kata sambung yang lain. Jadi membentuk sebuah sebuah cerita yang cerita yang besar. besar. Ya, nanti kalau nggak bisa ya tetot ya. Oke, siap teman-teman? Sudah siap ya? Iya. Temanya apa sih? Temanya pemberian Natal atau mau yang lain nih Kak? Kita mau pakai Enaknya apa? tema kali ini aja ya. Natal adalah pemberian terbaik. Terbaik ya. Bicara tentang pemberian Ya, pilihannya kata sambungnya itu Iya. apa? lalu dan tapi. Jadi kalau nanti orang ini menyebutkan lalu, berarti orang selanjutnya harus berantai. Beda ya? Ya. Jadi kata terakhir buat orang itu dan lalu Tapi Oke, siap teman-teman? temanya pemberian terbaik. Ingat ya, Ingat ingat. ya, teman-teman ya. Ceritanya bebas. 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 Kita mulai dari sebelah sini ya. Ya boleh. Iya, ya. Oke. Jadikan cerita ini menjadi cerita yang Luar biasa. sampai kita menitipi Kita tidak tahu. Oke. Pemberian terbaik. Ya, pemberian terbaik. Kita mulai dari Tidak. Ira. Ya. Oke. Pemberian terbaik. Ada satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Mereka sedang merayakan Natal di rumah mereka. Dan Lanjut. Dan mereka pergi ke gereja bersama-sama. Ya. Lalu Lalu di gereja mereka bertemu dengan teman-temannya. Iya. Ya. Tetapi jadi ya, tetapi Tetapi ketika akan masuk di dalam gereja, karena di tengah pandemi seperti ini, mereka ada yang ketinggalan, anaknya itu ada yang ketinggalan satu masker, sehingga dia bisa masuk ke gereja. Padahal rumahnya di Solo Baru. Lalu Lalu. lalu masih ingat nggak dari awal
Tetapi anak-anaknya bersama dengan teman-temannya malah pergi bermain dan tidak jadi ke gereja. Ingat tema ya. Pemberian terbaik nih. Pemberian terbaiknya mana gitu? Karena anak-anaknya main nggak jadi ke gereja, kan tinggal 2 orang berarti energinya dong. Pergilah ke mall. Semua ya. Dan Dan orang tua tersebut menemukan anaknya di mall. Ini tadi berangkat ke gereja. Dan tadi apa? Tadi apa terakhir? Dia menemukan anaknya di mall bermain bersama teman-temannya. Dan orang tuanya marah. Anaknya malah main sama teman-temannya. Lalu orang tuanya mengajak mereka pulang, tapi di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah gereja. Lalu mereka bersama-sama beribadah dan lanjut Dan mereka tidak lupa untuk membeli masker dulu karena jadi kemarin nggak pakai masker ya. Kemarin nggak pakai masker ya. Oke. Lalu setelah mereka keluarga itu membeli masker, mereka masuk ke dalam gereja kecil tersebut dan melihat suasana yang ada di dalam gereja tersebut sangat memprihatinkan. Dan ketika mereka selesai ibadah, mereka keluar dari gereja, mereka pergi ke suatu toko untuk membeli sesuatu. Tetapi apa nih? karena tadi habis dari mall ke gereja, orang tuanya lupa bawa uang. Lupa. Kayaknya ini gak selesai. Ini nggak tahu happy ending. Happy ending kan gantung ini. Terus Lupa bawa uang dan mereka tidak lupa membawa HP. Di HP-nya ada Shopee Pay. Ini harus di-print loh. kenapa kok rasanya ada lemigo di sana? Karena ada Shopee Pay, mereka tidak bingung. Mereka lanjut membeli barang yang mereka butuhkan. Lalu setelah mereka membeli barang yang mereka butuhkan, mereka akan memberikan untuk keluarga-keluarga yang ada di dekat-dekat rumah mereka. Dan Sudah happy loh ini, Kak. Sudah happy loh. Sudah Ini sudah mau klimaks loh. Iya, sudah itu. Tolong editkan ya. dan mereka mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikannya. Keluarga ini ingin berikan ke saudara-saudara yang membutuhkan. Tetapi Tetapi keluarga ini juga tidak lupa memberikan bingkisan kepada gereja yang mereka ibadahkan tadi. Dan orang-orang yang berada di gereja tersebut merasa sangat bersyukur dengan adanya keluarga ini. Tapi masih lanjut. Tetapi mereka masih mempunyai satu tugas, karena tadi sudah memberikan untuk tetangga sekitar, untuk gereja. Jangan lupa untuk keluarga besar mereka, karena pemberian terbaik harus diberikan
untuk semua yang kita sayang, yang kita kenal. Untuk sesama, karena kita sudah diberkati dan kita sudah berkat. Terima kasih Mbak Rita sudah mengasih pemberian yang terbaik. Iya, Kita bisa baik. membagi apa yang kita miliki dengan pemberian yang terbaik ini kepada teman-teman di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita. Iya. Walaupun kondisi pandemi, tapi kita bisa kasih yang terbaik. Betul. Bisa lewat Shopping. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita udah selesai game ini. Kira-kira masih semangat nggak? Masih semangat Makasih nggak? ya. Mulai panas ya. Semangat, mulai panas, mulai panas. Jadi kita bicara lagi bincang-bincang lagi. Bisa apa? Mau kasih pertanyaannya lebih Oh, ini ya, lebih mendalam ya, lebih berat kok ya. berat ya, berat berjalan dan sari. Dan karena ini masih namanya Natal, menurut teman-teman sendiri nih, makna Natal untuk teman-teman sendiri itu apa sih? Makna Natal pribadi ya. Kalau Kania? Makna Natal untuk aku pribadi. Menurutku Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh sayang banget ternyata sama kehidupanku. Terbukti Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya 100% Allah menjadi manusia dan mengorbankan hidupnya untuk keselamatan hidupku di kayu salib. Jadi Natal pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam hidupku. Karena kalau tidak ada kelahiran maka tidak ada. Oke. Kalau untuk Kanita ya kita Natal, makna Natal buat Kanita sendiri apa sih? Natal itu kalau kayak Kak tadi kan Tuhan Yesus mau benar-benar lahir, benar-benar kayak awal dari tugasnya Tuhan Yesus untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam dunia ini. Kalau buat aku Natal itu spesial karena Natal itu dilengkapi dengan kasih, dipenuhi dengan kasih, karena kita sukacita. Kalau misalnya kita memulai segala sesuatu dari nol, dari Natal, menurutku Natal itu pasti karena kita saling berbagi, saling bersukacita karena Tuhan Yesus sudah hidup di dunia. Nah, ya. Kita semuanya aja lah ya yang jawab ya Kak. Kak Satria. Natal itu apa ya, kayak membeda di mana kita kalau Natal itu kalau nggak libur atau nggak bersama keluarga itu ada yang kurang. Jadi Natal itu pasti hari yang sangat spesial bagi orang yang Natal. Terus Anda? Kalau dari aku, makna Natal buat kita semua umat Kristen itu pasti sangat berharga ya, karena kan kita menanti-nantikan Juru Selamat dan Juru Selamat itu lahir di momen Natal ini. Mungkin kalau Juru Selamat itu nggak ada, hidup kita kan masih nggak tahu ke depannya. Ada harapan baru di Natal ini, kita punya harapan, kita punya tempat bersandar dan kita punya Juru Selamat. Nah, iya. Kenapa saya harus pindah? Kalau makna Natal saya sih itu di momen saat ini ya Natal itu sangat berkesan sih buat saya, karena yang selalu saya tunggu pas hari itu ya seperti jawaban teman-teman tadi, selalu bersama keluarga
buat Jenny Chen. Kalau Natal buat aku ya udah disampaikan sama kakak-kakak semua kan. Aku cuma mau nambahin, pasti kan setiap Natal tuh kita punya momen berkesan. Setiap Natal tuh pasti kita punya momen berkesan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Meskipun kelihatannya kayak kegiatan yang setiap tahun ada, tapi selalu pasti ada hal baru, selalu pasti ada hal-hal yang momen-momen yang kita bisa kenang bersama-sama, nggak cuma di keluarga, di gereja sama teman-teman, atau kita punya pengalaman sama Tuhan. Jadi Natal itu sangat tenang. Ya. Nah, dari Satu kata. nah ya. Jadi tadi kan panjang tuh ya. Mewakili Natal. Satu kata aja, satu kata. Apa Jen? Satu kata ya, unik. Unik. Pak kan? Kalau aku satu kata untuk Natal ya, itu kangen. Dari Kania sukacita. Ada Aku harapan. harapan. Kak Satrio? Amazing. Banget nggak? Banget. Kak Dita? Bahagia. Karena Natal itu banyak maknanya untuk kita semua ya, artinya kita punya momen tersendiri untuk Natal yang paling dinantikan, tapi yang patut kita ingat bahwa Natal adalah ketaatan seperti Maria yang mau taat walaupun itu di luar dari keinginannya, tapi dia mau taat melakukannya. Natal itu juga adalah pengorbanan seperti Yusuf. Dia mengorbankan kekasihnya, tunangannya seperti itu untuk dapat terjalankan misi Tuhan. Ya. Terus Natal juga berbicara tentang sukacita, seperti seorang gembala yang mendengarkan ada kabar baik bahwa raja segala raja ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, Natal juga seperti kabar baik seperti malaikat Yang memberitakan bahwa kabar keselamatan, kabar sukacita itu ada. Natal berbicara tentang persembahan seperti orang Majus yang datang kepada Tuhan, pada bayi Yesus mempersembahkan apa yang mereka miliki. Dan yang paling penting Natal itu berbicara tentang kasih yang terbesar seperti kasih Bapa untuk kita semua, karena Bapa merelakan anaknya itu untuk turun ke dunia ini menyelamatkan kita semua. Dan itu bukan, kalau kita sebagai orang tua mungkin bukan hal yang mudah, tetapi itu yang kita berikan karena Bapa kita mencintai manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga setiap apa yang kita obrolkan hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita mengakhiri talkshow hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan lewat bincang-bincang kita pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh memaknai Natal walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami dapat bertemu dengan kami. Kami bersyukur kami bisa memberikan apa yang kami miliki untuk merayakan Natal bersama-sama walaupun itu online Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena kami sudah membicarakan banyak hal tentang Natal, dan itu membuat kami merasakan bahwa Natal sungguh terasa dalam hati kami dan kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini karena memberikan harapan bagi kehidupan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.